آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memiliki Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa indahnya Pagi TPR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, halawatul iman, yaitu indahnya atau manisnya iman. Untuk membahas tema yang sangat menarik ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita 4 narasumber. Yang pertama, di samping kanan saya adalah Ustadz Muhammad Hasan Akhyar SAG. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Ustadz Lukman Sayadi MAG. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Atosiyah Cimanggis, Depok. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alhamdulillah hadir bersama kita tidak asing lagi guru kita bersama, murabi kita tercinta Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelah paling kanan adalah Ustadz Muhammad Andri SPDI. Beliau sering disebut dengan Ustadz SMS. Alhamdulillah hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah nanti akan memberikan ilmu yang banyak kepada kita semua. Untuk itu mari sama-sama kita mulai Ustadz membahas tentang halawatul iman atau manisnya iman. Silahkan dari Ustadz Andri mungkin ya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama di majelis kebanggaan para malaikat, di majelis kebanggaan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Berbicara tentang iman, iman itu adalah dalam bahasa Arab dikatakan tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yakin dengan hati kita, diucapkan dengan lisan, lalu dilakukan dengan amal perbuatan. Tidak mungkin seorang itu ketika dia beriman, mengatakan dirinya beriman, dia hanya yakin dalam hati tapi tidak mengucapkan dengan lisannya, tidak melakukan dengan amal perbuatannya. Jadi ketiga-tiga ini yang akan menghantarkan kita dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki keimanan yang benar kepada Allah, yakinlah Allah pasti akan meridhoi perjalanan hidup kita. Maka tadi saja dikatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita ingin senantiasa dicintai oleh Allah, maka kita harus senantiasa mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai
Allah, cintai Rasulullah, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan kualitas iman kita. Dan nanti ketika kita terus meningkat kualitas iman kita, yakinlah akan ada nikmat iman itu tersebut. Sehingga muncullah manisnya iman. Dan manisnya iman ini akan diraih oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Madu saja itu hanya dicicipi oleh orang-orang yang sehat. Yang tidak sehat, punya penyakit kuning, apalagi sariawan, belum tentu menikmati bagaimana manisnya madu. Manisnya iman akan dinikmati oleh orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita pada pagi hari ini dengan duduk di majelis ilmu, yakinlah ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insya Allah kalau kita terus seperti ini, kita mendengarkan kalam Allah, lalu kita mengamalkannya, apa janji Rasulullah? Yakin kita akan diberikan rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita nanti melewati Shiratal Mustaqim, itu kalbarkil hatib, dengan seperti kilat menyambar, insya Allah. Lalu kemudian nanti di akhirat juga kita akan dibangunkan rumah yang pintunya luar biasa, dijanjikan oleh Rasulullah 40 pintu nanti di akhirat. Dibangunkan rumah seperti itu. Jangankan di akhirat, di Jakarta aja punya rumah kos 40 pintu. Enak benar ya. Betawi itu. Uncang-uncang angge. Iya. Uncang-uncang angge. Apa itu uncang-uncang angge? Tenang, santai. Allah, di balai gitu, di balai-balai. Makanya rumah Betawi itu ada balai. Itu memang gambaran rumah yang terbuka, silaturahim, ya. Allahu Akbar. Bagaimana Ustaz Lukman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di iman yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Andri, iman itu sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah refleksi, manifestasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman laksana setrum. Jadi setrum nggak kelihatan, yang kelihatan cahayanya, lampu. Setrum tidak terlihat, yang kelihatan geraknya, kipas angin. Ada angin. Strum tidak terlihat, yang terlihat gambarnya, televisi. Iman gak kelihatan, yang kelihatan duhanya, yang kelihatan tahajudnya, yang kelihatan jaga wudhunya. Itu semua adalah refleksi dan manifestasi dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia taat kepada Allah, maka akan semakin dirasakan bagaimana manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya yang melaksanakan ibadah, ujian, tantangan, cobaan pun terasa manis bagi orang yang telah benar-benar beriman kepada Allah. Kita lihat dalam sejarah, ada yang namanya Ammar, Yasir, Sumayyah, satu keluarga. Mereka gugur di jalan Allah, ini dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wajar dan pantas Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah, ini tidak memerintahkan orang sholat, tidak menyuruh umat bayar zakat, tidak memerintahkan yang mampu untuk berhaji. 13 tahun hanya menanamkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman kepada Allah tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat kualitas keimanannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira wahai manusia, setelah menyatakan kamu beriman kepada Allah, kamu ditinggalkan, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji oleh Allah semakin ke depan. Ini tantangan iman bukan malah semakin ringan. Jadi semakin ke depan rongrongan akidah bukan malah semakin ringan, tapi semakin berat. Apalagi untuk anak-anak, cucu dan keturunan kita. Subhanallah. Bagaimana mereka mempertahankan akidahnya, membina keimanannya kepada Allah, ini seringkali, banyak sekali tantangan, ujian keimanan. Saya sering sampaikan di mana-mana itu ada 3 F itu, Ustaz, buat ujian keimanan untuk anak, cucu, keturunan kita. Pertama, food, makanan. Food, ya. Kalau ngomong Inggris itu biar kelihatan keren, mulutnya agak mengor dikit. Food gitu ya. Kayak orang stroke gitu. Food gitu. Nah,
Ini makanan. Ini pun diberikan satu gambaran kepada anak, cucu, anak-anak muda kita bahwa makanan yang gaul, makanan yang trendy adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau makan combro malu. Makan misro dia malu, lontong malu. Tapi kadang-kadang kalau minuman yang haram itu dibanggakan. Lihat no. Si Prengki kalau mabuk top banget sampai nyebur ke got katanya gitu. Inilah ilaha illallah. Ini tantangan, ujian keimanan buat anak-anak muda kita. Jadi Kemudian kalau yang mereka, kedua Ustaz, yang kedua. Yang kedua ya. Iya, yang kedua. Udah kesabaran itu. Bagi-bagi waktu. Ini food. Yang kedua itu adalah passion. Passion ya, kelihatan keren kan mulutnya. Ini passion, ini pakaian. Diberikan gambaran kepada anak-anak putri kita bahwa pakaian yang gaul, pakaian yang trendy adalah pakaian yang membuka aurat. Dari zaman dulu kalau ngikutin pakaian, ini nggak akan pernah ada habisnya. Tahun berganti, mode pakaian berganti. Masa berubah, mode pakaian juga berubah. Dulu kita kenal ada pakaian, itu namanya you can see. You, kamu can dapat sih, melihat auratnya. Kemudian zaman berganti, pakaian juga ada yang berganti modelnya. Ada pakaian jangkis, jangkung, kurus, najis. Itu pakaian jangkis. Ya itu memang kita sering lihat tuh. Itu giliran kalau zaman dulu Ustaz, itu pakaian kakak kan bisa turun ke adiknya. Kalau sekarang berubah, pakaian adiknya naik ke kakaknya. Ya. Giliran kaos, baju makin lama makin ke atas, giliran celana makin lama makin ke bawah. Mana-mana kelihatan underwearnya. Niru India. Sri Devi, Hema Malini. Ya, emang diapalin bagaimana? Nah, itu ditiru sama dia. Orang India kan artisnya bagus-bagus. Cakep-cakep, orangnya tinggi, hidungnya mancung. Yang jelas dia bukan orang Islam, tidak kenal halal haram. Tidak tahu dia cara menutup auratnya. Ini kadang-kadang orang kampung niru. Simina. Ya. Ini udah pendek, pesek, mata belek, hidung pesek, potongannya brengsek. Kemana-mana kelihatan pusernya niru India. Udah gitu nyusahin emaknya, minta kerokin masuk angin. Nah, padahal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya ayuhan nabiyyu kulli ajwajika wa banatika wa nisa ilmu'minina yudnina alaihinna min jalabihinna. Zalika adna yu'rafna fala yu'zaina. Wahai sekalian para nabi, katakan kepada istri-istrimu. Apa? Dua kali. Katakan kepada istri-istrimu. Oke. Ustaz senang dengar ini. Katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada wanita yang beriman yang ada di sekelilingmu, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ini dalam rangka memberikan keamanan, keindahan. Pakaian yang diajarkan Islam adalah pakaian yang aman dan indah. Kalau ada ibu-ibu bilang, Ustadz, saya tidak punya busana muslim. Bagaimana? Udah gampang, kemana-mana pakai mukena. Apalagi mukena dipakai jam 2 malam, jalannya lompat-lompat, udah aman banget. Ya. Orang takut semua ya. Nah, Allah ini Akbar. merupakan ujian keimanan. Nah, kemudian yang ketiga Ustadz. Sabar aja nih Ustaz. Yang ketiga. Yang ketiga F itu film. Jadi film ini merupakan satu ujian anak cucu keturunan anak-anak muda kita. Ujian keimanannya agar dia tidak merasakan manisnya iman apabila tergoda. Ini film subhanallah tabarakallah. 80% mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup orang yang melihatnya. Ini pakar pendidikan mengadakan satu seminar dan memberikan satu kesimpulan apa yang dilihat dan ditonton oleh anak cucu keturunan kita 80% mempengaruhi gaya hidup dan pola hidup mereka. Ini dulu sering cerita, ada anak TK nonton film Superman. Sampai rumah mamanya minta kain sarung. Maknya udah girang banget. Alhamdulillah Tad, anak saya sudah mau sholat. Mana buktinya? Ini udah minta kain sarung sama saya. Begitu dikasih kain sarung apa sholat? Enggak.
Itu kain sarung diikat di leher, gegebed kayak orang mau terbang. Gegebed. Betawi lagi tuh. Bahasa apa tuh Ustaz gegebed itu? Betawi. Haji Dudung tahu. Gegebed kayak orang mau terbang. Ini dia lihat, dia tiru, dia teladani. Jadi wajar dan pantas kalau ditanyakan kepada anak-anak kita siapakah sahabat Nabi yang menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Anak zaman sekarang jawabannya satria wajah hitam. Kenapa? Karena yang ditonton, yang dilihat setiap hari adalah yang seperti itu. Inilah yang mempengaruhi keimanan bagi anak cucu keturunan kita yang nanti pada akhirnya dia akan tidak merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti memang ujian iman itu bukan hanya kepada orang tua, akan tapi pada keluarga, kepada anak. Ya. Dan tidak kita orang semakin beriman itu semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ustadz, kira-kira orang yang mendapatkan halawatul iman itu orang yang bagaimana saja? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang paling terkenal itu. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Salah satun man kunna bihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 ciri pada diri seseorang itu dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama kata Rasul, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba mimma siwa. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan manisnya iman itu kalau iman ada di hati kita. Baru terasa manisnya iman kalau iman ada di hati. Kalau tidak ada iman di hati, berarti tidak ada manisnya iman. Salah satu adanya iman pada jiwa seseorang itu, dia tidak memiliki, dia pada dirinya ada sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian malu itu adalah bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Dalam hadis yang lain, bahkan Rasulullah SAW bersabda, malulah kamu kepada Allah dengan sebenarnya. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, laisa kadzalik. Bukan seperti itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala falyahfat ra'sa wa mahawa. Wa ma batana wa ma wa'a. Artinya apa kata Rasul? Seseorang yang sudah merasakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia menjaga kepalanya, menjaga rongga-rongga yang ada di kepalanya itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman sekarang ini orang sukanya memponis. Orang sukanya buruk sangka. Orang sukanya mengadu domba. Apalagi sekarang ini ada kan berita yang paling keren itu. Ya, seorang kita tidak boleh sebutkan, ya, keren sekarang ini. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu barangkali seseorang itu tidak merasakan halawatul iman itu jauh daripada yang dikategorikan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Manisnya iman, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukama berkata, apa kata hukama? Kalau hatimu ingin diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah ke langit, takutlah pada makhluk-makhluk yang ada di langit. Baik, berarti itu yang pertama itu orang itu akan merasakan ada sifat malu halawatul iman. Yang pertama itu adalah cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul di atas segalanya. Baik, untuk yang kedua Ustadz nanti kita akan teruskan karena kita akan mendengarkan nasyid dari An-Nabawi. Sebelumnya kita akan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
insan beriman, taat perintah Tuhan, tunaikan yang diwajibkan, jauhi segala larangan. Sebagai umat yang mulia harus berhati suci, amal ibadah jangan dilupa, bekal di kemudian hari. Surga jadi impian oleh insan beriman, karena itu umat Islam jalankan kewajiban. Tiada rasa gelisah hidup di dunia yang fana, aman damai sentosa sampai ke alam baka. Hidup insan beriman, taat perintah Tuhan, tunaikan yang diwajibkan, jauhi segala larangan. Sebagai umat yang mulia harus berhati suci, amal ibadah jangan dilupa, bekal di kemudian hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa, indahnya pagi TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kajian kita membahas tentang halawatul iman, manisnya iman. Kemudian yang kedua Ustadz, tadi Ustadz telah menjelaskan tentang orang yang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Kemudian yang kedua, silakan Ustadz. Itu istighraq yang pertama itu. Jadi mudah nangis dia. Tenggelam Bang ya. Tenggelam dia. Kalau udah cinta Allah Rasul itu segala-galanya itu nikmat sekali. Menyebut nama Allah rindu, menyebut nama Rasulullah rindu. Istighraq. Di mobil nangis, di jalan nangis, di rumah nangis. Istighraq. Allah. Maunya ingin dekat aja sama Allah. Maunya dekat, muqarrabun dia. Orang-orang yang dekat oleh Allah itu tandanya dia sangat mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dia bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Berteman bukan mencari ada sesuatu di balik pertemanannya, tapi mendekatkan, bersahabat. Jadi akhir bersahabat dengan Ustadz Lukman karena Allah Subhanahu wa taala, dengan guru-guru Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Iwan Jawi, semua kan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah ayat yang terakhir 29 itu. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kenapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, walladzina ma'ahu asyidda itu. Walladzina ma'ahu itu adalah para sahabat. Tabi'in, tabi'in, ulama-ulama dan kita-kita. Asyiddahu 'alal kuffar. Makna asyidda itu keras, tapi bersahabat, ruhama'u bainahum. Ini pernah terjadi ceritanya. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau perang Badar tuh, ada seorang Yahudi menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya begini, kalau Yahudi kan dulu itu, Muhammad, saya ini orang kaya. Kalau bisa saya ikut berperang deh denganmu. Saya punya harta, punya kuda, banyak uang, banyak dinar. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atu'minu billah. Kamu beriman enggak kepada Allah? Oh belum Muhammad. Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irji anta fa inni la u'idu bil musyrikin. Silahkan kau menjauh dariku, yang namanya Muhammad ini tidak mau meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Keras terhadap hukum Islam, tapi
ruhama ubainahum, ada tenggang kasih sayang. Saling cinta mencintai karena Allah, Ustaz ya. Iya. Saya teringat dengan sebuah hadis, pernah pada satu ketika nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang dibangkitkan wajahnya putih memancarkan cahaya. Iya. Sampai memukau perhatian manusia yang lain. Kemudian ada seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, tunjukkan kepada kami siapa mereka?" Iya. Kenapa ketika dibangkitkan di hari kiamat ini wajah mereka putih memancarkan cahaya? Apakah mereka termasuk para anbiya? Apakah mereka termasuk para rasul? Bukan. Mereka bukan para anbiya, mereka bukan para rasul. Tapi mereka adalah sekelompok manusia yang di dunia saling cinta mencintai karena Allah. Maka Allah bangkitkan wajah mereka putih memancarkan cahaya. Dan itu orang termasuk orang yang merasakan halawatul iman. Halawatul iman. Nah kemudian yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga. Ini Iwan, ini contoh, insya Allah ini contoh. Amin, 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 amin. Kita sekian lama bersahabat, bahkan ada yang dari bujangan ya. Sampai sekarang kita terus saling kangen, ya kan? Bertemu, dan selalu bertemunya di majelis zikir, halaqah ilmu, nggak ada arah ke maksiat. Ya nggak ada kita bertemu main gaple, nggak ada. Dan nggak pernah lagi main gaple, nggak kepikir. Ya, selalu nih kangen Mas Junaidi, kangen sama Bama, kangen sama semua nih ya. Saling kangen kita ya Andre. Telepon-teleponan sama Abi Naseh. Seneng nih. Ya, ini karunia Allah, Bang Agus Badios. Ya. Jadi ini gambaran ikhwah, mudah-mudahan. Dan kita merasakan kelezatan kan dalam ukhuwah ini. Al-akhilau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqun. Jadi hari kiamat nanti persahabatan, persaudaraan dipisahkan oleh Allah. Kecuali persahabatan karena ketakwaan, karena keimanan. Jadi nggak dipisahkan di akhirat nanti. Nah ada persahabatan karena politik. Wah itu kadang teman, kadang musuh. Nanti musuh lagi, teman lagi. Ya. Jadi itu palsu itu. Ya. Persahabatan karena dulu pernah sekampung, satu sekolah dan palsu itu. Yang asli itu innamal mu'minuna ikhwah. Aku mencintai kamu karena Allah. Aku pun menerima cinta kamu karena Allah. Di hari kiamat mendapat perlindungan Allah itu. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita bertemu karena siapa ini? Karena Allah. Kita berpisah karena siapa? Allah. Kita pun dimulai dari masjid dulu kan? Allah. Kita masjid, baru kita rekaman untuk TVRI. Nggak bisa siaran langsung. Karena nggak di masjid siaran langsungnya. Seandainya di masjid, kita akan siaran langsung. Karena menjaga hubungan kita kepada Allah. Ritual yang dimensi sosial itu apa? Berjamaah di masjid. Itu pertemuan karena Allah, berpisah karena Allah. Lanjutkan akhi. Ya, yang ketiga. Ustaz akhirnya lembut ya. Yang ketiga. Sebelum yang ketiga akhi ya sebentar. Sebelum yang ketiga. Oke, silahkan. Ustaz akhirnya lembut. Ustaz Luqman ini kecil tapi bariton suaranya. Wah, ya. Nah, Ustaz ini lain lagi, sedang macam-macam nih karakter. Ustaz Maulana lembut. Ya Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan semua kita karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa tadi Ustaz? Yang ketiga Ustaz, silakan. Sebentar sebelum yang ketiga ada rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala itu. Nanti di padang mahsyar itu dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, aina mutahabbuna bi jalali. Dicari oleh Allah itu ternyata Ustaz. Dicari sama Allah. Aina mutahabbun, mana orang yang bersahabat saling mencintai karena aku itu. Aku akan memberikan naungan kepada mereka. Pada hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Rahasia yang dibalik daripada kalau bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bang Sahrudin saling mencari nanti. Pak Slameto, Bang Hadat. Bang Hadat tuh Masya Allah saling mencari. Kita dulu nama beliau Triyono. Karena bersahabat tuh namanya Hadat. Kenapa memberi nama Hadat? Karena beliau kuat menjaga hukum Allah. Ya. Bahkan kita doakan sama kawan-kawan, karena sudah dekatnya nanti mudah-mudahan Bang Hadat haji di sini. Benar. Nah tadi kita saling mendoakan, tanda-tanda sahabat saling mencintai itu saling mendoakan, saling mendukung, saling menutupi aib, ya, saling membela, saling beri hadiah. Bahkan Rasul sudah mencontohkan malah menikahi anak sahabat. Mestinya kita juga begitu-begitu. Itu keren ya Bang ya. Saya ada anak. Udah tahu. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbana. Kemudian yang ketiga Ustaz, ya Allah silakan. ya Rabbana Karim. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang mendapatkan halawatul iman itu adalah
wa ayyukraha ba'da fil kufri. Enggan untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah berikan dia masuk Islam. Artinya setelah dia bertaubat, dia tidak akan mengulangi lagi ke dalam kemaksiatan itu. Karena kenapa? Karena iman sudah menempel di dalam hatinya. Iya. Walam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Gimana Ustaz? Itu lanjutan yang ketiga itu bagaimana dia benci dia masuk ke dalam neraka itu. Sebab semua orang rata-rata kepingin masuk surga. Tidak ada yang mau masuk neraka. Cuma ada cerita tuh dulu. Jadi cerita udah. Beliau ini sahibul hikayah ini. Jadi ada orang yang kepingin masuk neraka. Dulu ada satu kebiasaan kalau di pondok pesantren itu santri suka mijitin kiai, ya. Anggaplah namanya Maman. Man, pijitin kiai man. Pokoknya setiap malam pijitin. Sambil mijit, sudah beberapa bulan mijit, ditanya sama Pak Kiainya, Man, nanti kalau meninggal dunia, ente mau masuk surga, masuk neraka? Saya neraka aja dah Kiai, katanya begitu. Emang kenapa Man? Saya takut kalau masuk surga ketemu Kiai suruh ngijit lagi aja. Allah. Berarti dia ikhlas dia. Padahal salah satu pintu hidayah adalah khidmatul ulama, melayani ulama. Dan memijit ulama itu bagian dari kenikmatan. Malah ada Nabi pun dipijit dan dibekam ya Bang. Nabi pun dibekam. Sampai lu kan suka mijitin Ustaz juga. Iya, nanti tuh jadi gak asik tuh. Iya. Allah, memang kita harus cinta ya, cinta dengan ulama Ustaz ya. Iya. Saya teringat dengan sebuah ungkapan dari guru saya dulu, ya kan, ihtiramuka illa ustadzika khairun min ulumil ladzi wajadta minhu. Hormatmu kepada gurumu, baktimu kepada gurumu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan darinya. Para pemirsa, indahnya pagi TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin menarik kajian kita di kesempatan kali ini, namun kita harus mendengarkan nasyid dari An-Nabawi pimpinan Haji Agus. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam acara indahnya pagi TVRI bersama Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Tadi guru kita Ustadz Akhir telah memberikan ciri daripada orang-orang yang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Kemudian Ustadz Andri mungkin bisa menambahkan bagaimana orang yang mendapatkan halawatul iman atau manisnya iman. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menikmati bagaimana manisnya iman, itu ia akan terus tadi meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah. Boleh diibaratkan ketika kita makan es krim saja yang manis, itu nikmatnya luar biasa. Kita tidak cukup menjilat es krim yang manis itu satu jilatan. Pasti kita akan terus menerus. Maka orang yang punya iman yang tinggi kepada Allah, ia akan terus meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya tidak pernah tertinggal, duhanya luar biasa. Apalagi dia rajin ke masjidnya. So banyak sekarang orang yang mengaku dirinya beriman tapi malas ke masjid. Hanya lisannya saja beriman. Tapi hati dan lisannya beriman, tapi amal perbuatannya jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mudah-mudahan digolongkan oleh Allah tadi yang memiliki keimanan tidak hanya di lisan, tidak hanya di amal perbuatan, tapi semua hati kita, lisan kita, dan semua amal perbuatan kita benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian Abangku Pila Ustadz Arifin, silakan ditambahkan. Jadi yang menghalangi lezatnya iman itu pertama karena memang lemah iman. Dia belum mengenal Allah. Kalau belum kenal dia belum cinta. Bagaimana dia merasakan lezatnya iman kalau dia tidak mencintai Allah? Halawatul iman itu dalam khuf. Makin dia cinta Allah, makin dia merasakan lezatnya iman. Kemudian yang kedua, dunia yang terus mempengaruhi diri dia. Gak bakal orang yang merasakan lezatnya iman. Dalam ibadah pun malah dia ingat dunia. Kalau bahasa Nabi sampai yansaka rakaat. Salat saja dia lupa berapa rakaat. Karena yang terbayang dunia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasala bal tu'sirunal hayatad dunya. Dia lebih mengutamakan dunia. Maka kacaulah hatinya. Kemudian memperturutkan hawa nafsu. Dia perturutkan nafsunya. Ini gak bakal merasakan lezatnya iman. Makanya ini termasuk di antara orang yang juga tidak menikmati tahajud. Orang yang tidak tahajud itu kan orang-orang munafik. Orang munafik itu cinta dunia, nafsu yang diperturutkan, lemahnya imannya. Kemudian yang keempat kasratul dzunub. Banyak banget dosanya. Dan dia gak merasa takut gitu. Besar, kecil, gak ada keinginan taubat, terus saja dia berdosa. Gak bakal merasakan lezatnya iman. Kemudian yang kelima, bidzulmin. Banyak banget orang yang dizolimi sama dia. Istrinya disakiti, orang tuanya disakiti, anaknya, tetangganya disakiti, hobinya ngerumpi. Jadi menganggap biasa saja berbuat zalim itu. Ini gak bisa merasakan lezatnya iman. Orang kalau sudah merasakan lezatnya iman karena dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan ingin selamat di akhirat, subhanallah. Jangankan dia tahajud, belum tidur dia senang. Hubbu ibadah, senangnya tadi ibadah. Kemudian himmatuhu al-amal, semangatnya itu pada amal saleh. Rasul mengajarkan, Allahumma inni as'aluka filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian dia mencintai orang-orang duafa karena Allah mencintai mereka, Rasul mencintai mereka. Mereka yang diberi lezat iman ini cinta sama mereka. Kemudian cinta juga kepada orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna. Makanya tidak heran al-arwah junudum mujannadah. Roh-roh orang soleh itu terorganisir, maunya berkumpul terus. Ada kerinduan di antara mereka. Makanya disebut majelis riyadhus salihin. Majelis tamannya orang-orang saleh. Senangnya di masjid, senangnya di halaqah ilmu, senangnya di majelis zikir. Coba setiap bulan kita zikir itu kan indah benar. Puluhan ribu orang. Berbondong-bondong Aceh, Medan, Palembang, Singapura datang. Bahkan Kalteng, Kaltim, Kalsel itu tiap bulan menyediakan. Mereka datang dari Banjar, Haji Sani itu, ya, Paman Gafar, membawa makanan, membawa keluarganya, ada puluhan keluarganya. Berapa besar biaya tiketnya itu? Belum lagi bawa makanan. Hanya untuk menghidangkan untuk 100 orang lebih. Subhanallah. Kalau tidak merasakan nikmat, tidak mungkin beliau mau datang. Maka itu iman amal itu digandeng, nggak bisa dipisahkan. Iman amal, iman amal, iman amal. Artinya orang beriman itu beramal.
Yang kedua, amal itu bukti dia beriman. Yang ketiga, menjaga iman itu ya amal. Karena iman dia tahajud, karena tahajud tambah kuat imannya. Karena iman dia tadabburul Quran, karena ia tadabburkan Quran tambah kuat imannya. Karena iman dia ke masjid, makanya dipanggil ke masjid orang beriman. Karena ke masjid tambah kuat imannya. Karena iman dia jaga wudu, la yuhafidul wudu illa mu'minun. Nggak ada yang serius jaga wudu kecuali orang yang beriman. Maka tambah kuat imannya. Karena iman dia berzikir, makanya dipanggil berzikir orang beriman. Karena dia berzikir, tambah kuat imannya. Nah, yang terakhir, kenapa orang beriman itu beramal? Karena lezatnya iman setelah diamalkan. Ini manis loh. Gimana manis kalau nggak diminum? Minum dulu baru manis, baru kita tahu rasanya. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang yang nggak merasakan, kok bisa ya tahajud, kok bisa, ngapain sih tahajud-tahajudan, ngapain sih haji, bahkan ada yang berkali-kali haji itu ya, untung aja dilarang itu, kalau nggak ngeluncur terus itu. Allahu Akbar. Karena apa? Dia nggak ngerasakan. La ya'rifuha illa man zaqaha. Said Qutb mengatakan kelezatan hidup bersama Al-Quran, kelezatan hidup bersama sunnah Nabi Muhammad SAW, kelezatan hidup seperti ini tidak akan diketahui oleh siapapun illa zaqaha, orang yang merasakannya. Istighraq namanya. Allahu Akbar. Berarti antara iman dan amal soleh adalah dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan ya Ustaz. Nggak bisa. Sebesar itu iman kita, sebesar itu amal soleh kita. Sebesar itu amal soleh kita, sebesar itu iman kita. Ya. Baik Ustaz Lukman, silahkan ditambahkan. Tadi menggarisbawahi jadi apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwa salah satu ciri orang yang merasakan nikmatnya iman adalah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya. Pernah dulu ada satu kisah Sauban bin Munabah. Dia ini adalah seorang yang gagah, badannya bagus, bidang dadanya. Kemudian ditinggalkan oleh baginda Rasul pergi perang. Beberapa pekan, begitu Rasul pulang kembali, ngelihat Sauban yang tadinya badannya kelihatan gagah, ini sudah kelihatan pucat, pasi, layu. Ditanyakan oleh baginda Rasul, Sauban, apakah engkau ini sakit? Kata Sauban, aku tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan berhari-hari, berpekan-pekan, aku tidak melihat wajahmu. Satu hari aku tidak melihat wajahmu, sudah begini gundah rasa hatiku ya Rasulullah. Bagaimana mungkin, dan aku pun khawatir nanti tatkala aku diwafatkan, aku tidak dibersamakan di surganya Allah. Kalaupun dibersamakan, mungkin tingkatanmu lebih tinggi dari aku, kata Sauban bin Munabah. Baginda Rasul menggembirakan Sauban, membacakan surat An-Nisa ayat 69. Wa mayyuti ilaha war rasul faulaika ma'amallahu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, nanti di surga dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Bergembiranya Sauban mendengar itu semuanya. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti di akhirat orang dikumpulkan sama siapa yang dia cintai, kecuali yang tukang pijit si Maman tadi. Ya Allah. Jadi berbicara cinta itu ya mungkin cerita indah nanti ada akhir. Cinta kan itu cerita indah nanti ada akhir. Jadi nggak ada habis-habisnya. Orang yang sudah cinta jauh jadi dekat, lemah jadi kuat, takut jadi berani. Jadi ada the power of love. Wow. Kan? Ada Kekuatan cinta saja. kasih tahu nih. Jadi ada kekuatan cinta. Jadi kalau sudah cinta, orang tidak bisa membuktikannya, berarti cintanya itu dusta. Wah, the love is not easier to say I love you. Wah, But how to prove it? Ya. Ustaz Lukman tolong diterjemahin. Cinta tidak semudah mengatakan aku cinta padamu. Dibuktikan dulu dong. Makanya Allah uji cinta. Para nabi diuji cinta semua. Dan ujiannya hebat-hebat. Nah, justru terpuji karena teruji. Allah. Jadi ada seorang sufi terkenal, tabi'in namanya Ibrahim bin Adham. Bukan Maman. Bukan. Kata beliau tentang orang-orang yang cinta. Maniddahu billah
walam yantahi ani maharimillah fada'wahu kadzibun. Barang siapa yang menyatakan cintanya kepada Allah tetapi dia tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang diharamkan Allah, fada'wahu kadzibun, maka pernyataan cintanya kepada Allah dianggap dusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa banyak orang yang mengatakan cinta kepada Allah akan tetapi dia masih melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku cinta kepada Allah akan tetapi dia tidak berhenti untuk bermaksiat kepada Allah, maka pengakuan cintanya itu dianggap dusta. Baik Ustadz, tolong disimpulkan sebagai akhir dari pengajian kita saat ini. Kedustaan dalam cinta. Allah mengendaki kejujuran dalam cinta. Hamba-hamba yang beriman yang sangat mengenal Allah, dia sangat mencintai Allah. Kalau sudah dia cinta, dia istighraq dalam cinta itu. Dan dia terjemahkan cintanya dalam ibadah kepadanya, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, dalam perbaikan-kebaikan. Muqarrabun, ia sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ia merasakan kelezatan dalam pendekatan diri kepada Allah. Tidak ada kelezatan selain kelezatan mendekatkan diri kepada Allah. Halawatul iman, karena itu hari-harinya penuh dengan ibadah, amal saleh dan kemuliaan akhlak, dan itu bukti bahwa dia cinta kepada Allah, dan semua hal dia lakukan karena Allah. Allah ghayatuhu wa rasul qudwatuh. Allah tujuannya dan Rasul teladannya. Allahu akbar, tiada hari selain mencari kecintaan Allah. Allahumma ati hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga, anak cucu keturunan kami, sahabat kami fillah ya Allah, halaqah ilm, jamaah zikir, menangkan muliakan para mujahidin di Gaza, Palestina, di Afgan, di Irak, di Kashmir, di Suriah. Terima mereka yang wafat sebagai syuhada. Demikian pula saudara kami di Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Moro, Filipina. Berkahi negeri kami. Hadirkan satu saat untuk kami pemimpin yang sangat takut kepada, yang sangat mencintaimu ya Allah. Yang mengajak kami takut kepadamu dan mencintaimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tancapkan di hati kami kecintaan kepadamu dan buka jalan untuk kami, jalan hidayahmu yang membuat kami semakin mencintaimu. Ibadah yang membuat mencintaimu, amal saleh mencintaimu, persahabatan kami ini ya Allah, persahabatan kami ini ya Allah, Amin ya Rabbal alamin. membuat kami saling cinta padamu. Amin ya Rabb. Dan perkenankan kami merasakan lezatnya cinta Amin hingga ya Rabbal wafat alamin. dalam kelezatan rindu kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat, dan kita berdoa kepada Allah, tidaklah wafat kita kecuali Allah wafatkan kita dalam membawa iman dan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih kepada seluruh pemirsa di seluruh tanah air dan ikhwatal iman yang ada di studio. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa